Perjalanan menuju Kelurahan Jelmu membawa kita menyeberangi Sungai Batanghari, urat nadi kehidupan masyarakat Jambi sejak dahulu. Dari pusat kota, hamparan sungai membentang luas, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Di kawasan seberang kota Jambi, inilah tradisi membatik tumbuh dan berkembang. Masyarakat setempat mengenang bagaimana suara canting yang menyentuh kain dahulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak perempuan menghabiskan waktu di rumah untuk membatik, menghasilkan karya yang kemudian dikenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Di tepian Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, berdiri perkampungan tua yang menjadi saksi perjalanan budaya Melayu Jambi selama berabad-abad. Di antara rumah-rumah kayu dan lorong-lorong sempit Kelurahan Jelmu, seberang kota Jambi, tersimpan sebuah warisan yang hingga kini masih bertahan melawan perubahan zaman, yaitu batik Jambi. Batik bukan sekedar kain bermotif. Di setiap goresan malam yang ditorehkan dengan tangan, tersimpan cerita tentang kehidupan, ketekunan, dan identitas masyarakat Melayu Jambi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kan tepinya kan ada bawah itu kan lain kain kan, nah macam kain main kan ada tepi kan ada orang itu kan elok bawahnya kan untuk tepi bawah itu kok permintaan gitu lah. Ini kok zamannya peminta dana, nah itulah tasangkunya. Menurut salah seorang pengrajin, yaitu Wak Nen dari masyarakat Kelurahan Jelmu, batik telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat seberang kota Jambi. Motif-motifnya terinspirasi dari alam dan budaya Melayu, seperti tampuk, magis, durian pecah, kapal sanggat, riang-riang, hingga bunga khas daerah Jambi. Pada masa lalu, proses pembuatan batik dilakukan secara tradisional menggunakan canting dan malam panas. Setiap motif dibuat dengan penuh kesabaran karena seluruh proses dikerjakan dengan tangan. Tidak hanya menjadi sumber penghasilan, membatik juga menjadi sarana pelestarian budaya yang diwariskan dari ibu kepada anak-anak perempuan mereka. Tapi kalau zaman gini kok anak gila mati laki mati nak laki lah. Kalau bini kok mati laki nak bini lah. Kalau kami semua siko masih ada lah nama gemanggang lah, ada yang mau muka kawin tu ada kan. Cuma jangan beta singgung nak ya kalau mak tu bercakap yang gitu bisa ditentukan kok cerai kawin bagi laki mati biar aku dia cerai padusun lah yang macam itu. Ano kami di rumah kok dulu aku jantan kok kawinnya dengan orang dusun-dusun ngelau kan. Karena awak orang Jambi kok ada sesuai dengan gaya dia baca ujung-ujungnya itu. Yo nah dulu aku nih cekai kalau ketiga-tiganya satu bini orang Sengawan, dua Selang, sekok Jawa cekai kalau. Di sini ada sama kan, beda dengan orang seberang dengan orang anu lain kan. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah berkurangnya penerus yang melanjutkan keterampilan membatik. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, dahulu banyak anak perempuan yang belajar membatik sejak usia muda. Akan tetapi, setelah menikah, sebagian besar mengikuti suami merantau keluar daerah. Kondisi ini menyebabkan jumlah pembatik aktif semakin berkurang dari tahun ke tahun. Akibatnya, keterampilan yang dahulu diwariskan secara turun-temurun, kini tidak lagi dapat diteruskan dengan mudah kepada generasi berikutnya. Nah, main tulis itu be semetel lah be apa nulis itu be kalau cat tuh muka lah kan dia cat tadi tahan yang mana tuh Bu? tahan lah tulis kalau cat nih muka busau kalau tulis itu sampai mati kita makanya buruk tetap asli lo. Kalau cat nama kalau misalnya kena air itu mungkin kita cuci
Cik, luntur dah. Untuk dah, cuman cepat usau nah, ada sama yang kita tulis. Tulis itu kan kita nulis itu kan nyatu masuk ke dalam, tembus ayu aku sampai ke dalam kan tembus. Kalau kita cat itu cuma sekedar atas. Tembus ke bawah itu kan tidak ada asli lagi. Memasuki era modern, batik tradisional menghadapi persaingan yang semakin berat. Kehadiran batik cetak yang diproduksi dalam jumlah besar membuat harga menjadi lebih murah dan mudah dijangkau masyarakat. Banyak konsumen memilih batik cetak karena praktis dan ekonomis. Akibatnya, permintaan terhadap batik tulis mengalami penurunan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Meski demikian, para pengrajin tetap mempertahankan kualitas dan keaslian karya mereka. Bagi mereka, batik tulis memiliki nilai yang tidak dapat digantikan oleh proses produksi mesin, karena setiap goresannya dibuat langsung oleh tangan manusia. Berarti anak-anak muda sekarang tuh kami sih kok lupa lah nak nembok beli kalau mak kok mati lah zaman dulu gini kok udah lebih umur lah tua nah lah 67 tahun dalam lagi lah bosan dari dulu. Berarti Bu, mayoritas perempuan di sini nih batik lah Bu. Batik nah kopo sebagian siko khasnya buat kopo tuh boleh milih juga nak melati sampai kipas. Harga beda juga. Tergantung kualitas. Yo. kalau anak-anak muda sekarang ini Bu, dia ini tak Bu, maksudnya minat tak buat bikin batik juga? Ini kok khusus lah di laut di Sanggar. Ami itu di Sanggar tuh. Ada kursusnya berarti? Khusus. Boleh lah pergi kamu nak nengok sana. Udah macam-macam kami ini lah Bu. Iya, macam-macam kamu lah. Dia ada terima 20 kata, saya 15 kata saya terima. Dia bisa. 2 minggu lah. Mak lah menjari budak siko kan yang butuh sekolah kan. Dipinta orang dari Jakarta tuh. Kini khusus di laut di Sanggar. Kalau kamu nak nengok sih dah halal lah. Mampir nengok situ. Di mana tuh? Kemudian laut di Kendala, di anu kok. Oh, sebelum Sanggar. Di Sanggar batik tuh. Di tengah berbagai tantangan tersebut, upaya pelestarian terus dilakukan. Beberapa sanggar dan kelompok pengrajin masih membuka kursus membatik bagi masyarakat, pelajar, maupun generasi muda yang ingin belajar. Melalui kegiatan ini, pengetahuan tentang motif, teknik mencanting, hingga filosofi batik Jambi terus diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Harapannya, warisan budaya yang telah hidup selama puluhan tahun ini tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Ada rumah yang nama merek tuh nah, tuh rumah batik lah tuh kan, ada batik tuh je, 2 peteri, ada merek depan ada kan. Ya. Kalau di kampung kami ke Bapeko lah orang punya usaha batik haji masuk ini Sorai. Napis. 5 orang sekarang buka usahanya lah di kampung kami. 5 orang. Bulana kalau kita punya modal bulana sampai 5 orang buka usaha, ada tuh kalah saingan. Nah itu zamannya gini kok payah. Kau kaki saingan tuh kan banyak. Kau kaki nak lebih elok lagi. Kau kaki lama lebih lagi nak elok lagi. Di mana kita mencari motif itu? Motifnya itu dari mana Bu dapatnya Bu? Motif itu kan kadang dah Jawa, kan nengok dari kain orang bengen, kain kita lama. Kan dulu zaman dulu kan kami kan punya kain bengen, musim-musim nenek moyang dulu kan, nah ambilnya di situ. Macam bunga kembang melati itu kan disongket orang gini kok kain songket itu kok kembang melati seko-seko tuh. Setiap lembar batik tulis memiliki proses yang berbeda. Harga sebuah batik ditentukan oleh tingkat kerumitan motif, ukuran kain, jumlah warna, serta lamanya pengerjaan. Semakin rumit motif yang diinginkan, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tidak jarang, seorang pembatik memerlukan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan satu karya. Karena itu,
Batik tulis bukan hanya produk kerajinan, melainkan sebuah karya seni yang menyimpan ketelitian, kesabaran, dan pengalaman para pembuatnya. Itu kan khas orang Bengen. Kalau kita kini kok ada tahu nak, yang tahu ada kain, ada jelebam, ada selendang, motif-motif. Itu orang zaman Bengen yang ada banyak. Berarti di sini sehari-hari perempuan tuh pakai batik. Kayak ibu nih pakai kain. Pakai kain lah. Nah, emang sama lah dulu yo taktiknya kami seorang sikona atas bawah tak boleh pakai jajal bako, bawah kain atas kain. Kalau kini kok udah pula lagi lah, sudah modern lah. Sudah ngikut Sudah ikut zaman. Zaman kini kok udah bisa juga lagi kita nganu nganyo. Zaman lah. Yang batino di kampung kok yang di seberang siko kadang tuh dapat jodohnya uang luar jodoh. Nah, apalagi dia sekolah. Nah, dapat baca di sana. Cuman dong kita nak bentuk dan tuh zamannya lagi main bentuk-bentuk tuh kan. Nah, kalau zaman kami dulu ya boleh dibentuk tak tengkon orangnya, entah tua tak apa. Tinggal mak kami kalau lama timo jodohan. Macam mak masih ada jodohan. Mak dulu kawin umur 15, laki nampak. 9 tahun mak nikah dapat anak 2, suami meninggal. Itu masih jodohan zaman dulu. Berarti ibu masih umur 15? 15. Suami nampan. Sekarang umur berapa, Bu? Ibu 67. Kawin 9 tahun dapat anak 2, suami meninggal. Nah, jano sampai 40 tahun sampai gini kok. Kalau seorang sih kok nikah bayar nah. Kalau bedino-bedino kok nikah ditahu yo. Di balik setiap helai batik Jambi tersimpan cerita tentang kesabaran, ketekunan, dan kecintaan terhadap budaya. Dari tangan-tangan para pengrajin di Kelurahan Jelmu, warisan leluhur terus dijaga agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Mungkin jumlah pembatik kini tidak sebanyak dahulu. Mungkin batik cetak telah menguasai pasar. Namun, selama masih ada yang belajar, mengajar, dan menghargai proses di balik setiap motifnya, batik Jambi akan tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Melayu Jambi. Karena menjaga batik bukan hanya menjaga selembar kain, tetapi juga menjaga sejarah, budaya, dan jati diri sebuah daerah yang terus hidup di tepian Sungai Batanghari.